Jadi isu ini isu pressure sebenarnya, isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika. We are finally putting America first. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK meyakini kebijakan kenaikan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menjadi senjata makan tuan untuk negara paman Sam tersebut. Pasalnya selama ini Amerika Serikat yang bergantung kepada negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian dan minyak kelapa sawit. Sehingga dalam penilaiannya, Indonesia tidak akan merasakan efek yang terlalu berat. Kala memprediksi Indonesia hanya merasakan 10% dampak kenaikan tarif impor. Kala menjelaskan komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti crude palm oil atau SPO, minyak kelapa sawit mentah, komponen elektronik atau komponen mobil, ketika nantinya diolah kembali menjadi barang jadi di Amerika Serikat, harganya akan berkali-kali lipat lebih mahal. Contohnya CPO akan diolah menjadi minyak goreng atau sabun, komponen elektronik akan menjadi barang elektronik, dan komponen mobil akan menjadi kendaraan. Meskipun tarif tinggi diterapkan, Kala meyakini bahwa pasar Amerika tetap akan membutuhkan produk Indonesia seperti sepatu, pakaian, dan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu, menurut Yusuf Kala, Amerika tidak akan mungkin berhenti membeli komoditas dari Indonesia. Maka menurutnya dampak terbesar dari kebijakan itu justru akan berbalik kepada pihak Amerika sendiri, terutama dalam bentuk penurunan daya beli konsumen di negeri paman Sam. Selain itu, Kala menilai bahwa kebijakan tarif ini sebenarnya lebih kepada strategi politik daripada dampak ekonomi jangka panjang. Menurutnya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik Amerika Serikat, namun bukan tanpa kendala. Misalnya Amerika akan menghadapi masalah dalam membangun pabrik-pabrik baru di dalam negeri, terutama terkait biaya tenaga kerja dan pembangunan fasilitas yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi yang dilakukan di negara-negara Asia. Jadi, kalau ini 32%, kalau kita itu 20 aja, berarti $6 40 tarifnya. Jadi berapa di sini? Cuma 10% efeknya. Daya beli Amerika, bukan 30%. Jadi efeknya itu kira-kira 10%. Masalah ini kan begini. Siapa yang bayar semua ini? Yang bayar itu kan konsumen dan pengusaha Amerika, ya kan? Yang dia bayar itu ini ditambah ini. Ditambah 6%, bukan 30% dari 50, bukan. Jadi efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan. Sama yang lain, sama dengan sawit, kita impor sawit. Yes, itu yang kita ekspor itu CPO. Harganya kira-kira $1.000 per ton sekarang ini. Di bawahnya ke 900 sekian, katakanlah sih. Itu dijadikan sabun, dijadikan vakum, dijadikan minyak goreng. Itu mungkin harganya 3-4 kali lipat setelah itu. Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 36%, 32%, tidak. Paling tinggi 10% semua. Komponen listrik, itu komponen mobil macam-macam. Itu juga setelah dibeli naiknya luar biasa. Jadi efeknya itu kira-kira kurang lebihnya itu 10%. Nah, siapa yang bayar 10% itu? Tentu yang bayar pengusaha
dan konsumen. Amerika tentu Nike contohnya, atau iPhone itu Microsoft, maka mereka tentu tidak mau usaha, tentu mereka tidak mau dagangnya habis. Maka mungkin pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau apanya, pegawainya, sehingga dia bisa hemat 5% katanya. Pasti itu. Karena Amerika yang mahal apa? Logistik, toko. Dia pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Jadi ini bisa 5% kurangi. Jadi ini kena hanya bisa 5% saja. Konsumen. Jadi akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakanlah untuk Indonesia kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli sabun, tidak mungkin berhenti beli sawit, tidak mungkin berhenti beli sepatu, tidak mungkin berhenti beli spare part. Nah, kalau kita lihat negara-negara saingan kita termasuk nomor 4. China 34, Vietnam 46, Thailand 36. Maka sebenarnya bagi pengusaha Indonesia bisa lebih efisien sedikit dibanding Vietnam. Saingan keras kita 46% dia. Mungkin kenanya dia 15% efek netnya. Jadi dari sisi ini bahwa efek itu tidak sebesar itu menurut perkiraan saya. Kalau ini aja coba, dia beli 15, dia jual 60, dia jual 50. Yang kena biaya ini, bukan ini. Itu prinsip dipahami itu. Jadi tidak seperti itu. Nah, bahwa karena itu yang paling rugi nanti di Amerika sendiri. Karena itu kenapa sahamnya naik itu 16, sahamnya Microsoft, sahamnya turun semua saham. Karena yang kena nanti pengusaha Amerika yang kena sendiri. Dan juga di dunia ini yang kena juga Amerika. Contohnya di Kanada. Mobil tidak kena mobil berapa persen Kanada. Padahal di sana pabriknya Ford, pabriknya Chrysler. Di Meksiko pabriknya GM, General Motor. Ada juga VW. Jadi juga yang kena tetap ini iPhone semua. Buatan apa? China, Vietnam. Pabriknya di sana. Amerika punya, tapi yang dibuatnya di China, kena biaya masuk Amerika. Ya. Jadi ini semua pressure, karena ini yang paling banyak kenanya justru Amerika sendiri, yang bayar Amerika. Oh ini, yang bayar. Dia masuk itu, yang bayar bukan kita yang bayar. Kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik. Jangan lupa, yang bayar Amerika yang bayar. Tetapi kemana uang itu? Kemana? Jadi tarif itu kemana? Bagi dua, bayar utang dan kurangi tax, pajak. Jadi rakyat Amerika nanti dia membeli barang sedikit mahal,
tapi pajaknya dikurangi. Jadi sebenarnya daya beli Amerika dia desain tidak terlalu turun. Kalau tidak terlalu turun, maka kalau naik harga 10%, 5%, mungkin ekonomi Amerika biasa saja. Ya. Jadi isu ini isu pressure sebenarnya. Isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika.